Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Hai semuanya, berjumpa lagi pada pembahasan PPU UTBK Bahasa Inggris untuk persiapan tes tahun 2020. Oke, di sini ada beberapa soal untuk latihan UTBK Bahasa Inggris. Ada 8 soal, jumlahnya masing-masing ada 2 teks untuk 4 soal. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan untuk soal yang pertama. Which of the following best describes the topic of the passage? Nah, ini berarti kita mencari topiknya. Masih ingat kan kalau cari topik itu sama saja kayak kita mencari main idea. Tapi bedanya kalau topik itu hanya berupa kata, frase, atau clause. Sedangkan main idea itu berupa sentence. Nah, di sini kita lihat dulu pilihannya. Di sini ada limits of the human eye, terus perfect vision, different eyes for different uses, eye variation among different species, dan superior eyes for various animals. Nah, kita lihat saja, kita cek kalimat pertama per paragrafnya. Oke, untuk paragraf yang pertama, di kalimat pertama, di sini ada the human criterion for perfect vision is 20 per 24 reading the standard lines on a Snellen eye chart without a hitch. Nah, berarti ini menjelaskan tentang kriteriannya, human criterion for perfect vision. Nah, di sini ada kata perfect vision. Berarti nanti akan membahas tentang perfect vision ya. Tapi kita cek lagi di paragraf selanjutnya, pada kalimat pertama. The bee has a compound eye, which is used for navigation. Oh, berarti ini menjelaskan eye dari bee. Berarti ini penjelasan selanjutnya. Nah, seumpama kayak gini nih, kalau yang ini kan kalau paragraf kedua tidak bisa kita ambil ya, main idea-nya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan cara mencari kata yang sering muncul. Tadi kan kita sudah menentukan perfect vision. Kita lihat saja perfect vision di kalimat lain atau di paragraf lainnya dibahas atau tidak. Nah, di sini ada kata perfect vision lain. Oke, di sini di paragraf 2 dijelaskan dalam kurung ini line ke-5 dari atas ada kata perfect vision. Terus line ke-7 juga ada kata perfect vision. Nah, di sini berarti perfect vision ini diulang-ulang. Jika kata tersebut diulang-ulang dan sering dibahas, berarti merupakan topiknya. Berarti topik untuk nomor 1 adalah yang perfect vision. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu menanyakan, according to the passage, why might birds and other animals consider humans visually handicapped? Nah, berarti ini termasuk ke detailed information. Nah, strateginya apa? Yang pertama, kalian pasti harus baca soalnya, lalu titik the keywords. Jadi, kalian cari kata kuncinya pada pertanyaan tersebut. Kira-kira kata kuncinya yang mana? Oke, di sini yang mencolok, kata yang mencolok adalah yang handicapped. Oke. Nah, di sini mungkin kalian masih ada yang bingung, handicap itu apa sih artinya? Nah, kalian nggak usah bingung nih, nanti kita cek saja di teks, nggak usah terlalu fokus pada artinya. Terus, habis kita tentukan keywords-nya, scan the text for the keywords to find the right answers. Berarti kita langsung scan di teksnya, langsung kita cari kata handicap di teks. Oke. Kata handicap ada pada paragraf pertama, line ke-5 di sebelah kiri di sini. Visually handicapped. Most birds would consider us very visually handicapped. Nah, agar kalian tahu arti handicap ini, kalian harus membaca sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini consider kan berarti memandang ya. Berarti kebanyakan burung itu memandang kita, as itu kembali ke human, very visually handicapped. Nah, sebelumnya kita bahas apa ini? Di sini ada kata but being able to read the bottom line on the eye chart does not approximate perfection
as far as other species are concerned. Oh, berarti able to read the bottom line ini manusia ya yang dijelaskan, tidak as far as. Nah, di sini kata kuncinya tidak sejauh seperti yang spesies lain. Spesies lain ini kembalinya adalah ke birds gitu. Terus kita lanjutkan setelah kalimat tersebut, di sini ada kata the hawk. Hawk ini berarti adalah contoh dari birds tadi yang dijelaskan. For instance, nah ini contohnya, has such sharp eyes that it can spot a dime on the sidewalk while perched on top of the Empire State Building. Oh, berarti ini menjelaskan fungsi mata, ya kan, penglihatan yang dimiliki hawk ini. It can make fine visual distinctions because it is blessed with 1 million cones per square millimeter in its retina. And in water, humans are far-sighted, while the kingfisher sweeping down to spare fish, bla bla bla. Berarti ini tuh menjelaskan kalau most birds itu yang di perfect vision yang dimiliki birds itu berbeda dengan manusia. Manusia itu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh spesies yang lain, ya kan, dijelaskan dari beberapa kalimat tersebut. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang ini, yang A. Human eyes cannot do what their eyes can. Their ini kembalinya ke other species, contohnya yang birds tadi, ya kan, yang dijelaskan, yang dipertanyakan adalah birds. Oke, untuk yang ketiga, according to the passage, bug detectors are useful for. Nah, berarti ini juga mencari detailed information, masih sama strateginya, yaitu baca questionnya, baca soalnya, habis itu kita detect the keywords. Keywordsnya di sini sudah dikutip, yaitu bug detectors. Berarti langsung saja kita cari bug detectors ini di kalimatnya, di paragraf. Oke. Bug detectors ini ada di paragraf ke-1, ada di sebelah bawah, di situ known as bug detectors, a highly developed set of cells in frog eyes responds mainly to moving objects. Oh, berarti bug detectors ini fungsinya untuk apa ini? Eyes response, berarti untuk melihat kan, ya kan, mainly terutama pada moving objects, berarti objek yang bergerak. Berarti sudah kita bisa simpulkan jawabannya untuk yang nomor 3 adalah yang seeing moving objects, yang B. Oke, untuk teks yang pertama, soal yang terakhir di sini nomor 4. According to the passage, which of the following is not true? Nah, kalau mencari true-false questions, strateginya yaitu pertama read the questions, and then read the options. Kita lihat optionnya, habis itu kita detect the keywords. Nah, setiap option ini harus kalian detect, kalian tentukan keywordsnya apa gitu. Habis itu baru kita scan ke teksnya. Oke, untuk yang A, kingfishers have monocular vision. Kita berarti fokusnya kingfisher monocular. Kalau yang B, bees see patterns of dots. Oke, bees itu bisa melihat dots. Yang C, hawk's eyes consist mostly of cones that can allow it to scan with one eye at a time. Berarti kita fokusnya ke hawk's eyes sama cones ini. Habis itu yang D, humans are far-sighted in water. Berarti human sama far-sighted. Kalau yang E, frogs can only see moving objects. Berarti fokusnya ke frog sama yang moving objects. Kita scan langsung di pilihannya. Oke, kita langsung cek di teksnya. Tadi yang pertama ada kata kingfisher. Di situ kita langsung cari aja kingfisher. Oke, kingfisher ini ada pada paragraf pertama. Di situ ada 2 ya, yang di atas sama yang di bawah. Coba di sini. Berarti kita kan fokusnya pada kata color. Entah itu akan monocular, berarti kalau mono kan 1, atau binoculars, kita tentukan nih.
Nah, di bawah di sini ada kata once it hits the water, the other volvae joins in, allowing the kingfisher to focus both eyes, like binoculars. Oh, berarti seperti binoculars. Berarti kingfisher ini memiliki binoculars, bukan monoculars. Berarti sudah bisa kita simpulkan kalau yang salah adalah yang A. Nah, seumpama kalian masih ragu nih, kita cek saja setiap pilihannya. Lanjut untuk yang B, see pattern of dots. Kita langsung cari saja kata B sama dots. Oke, di situ ada pada paragraf kedua. Nih. With this kind of vision, the bee sees the sun only as a single dot. Ya kan? Berarti benar kalau bis ini melihat dots, pattern of dots. Oke, yang C, ada kata apa nih? Yang C, the hawk's eyes consist mostly cones and allow it to scan with one eye at a time. Kita langsung cari saja yang hawks. Hawks tadi ada pada paragraf awal, ya kan? Nih, di sini, lihat. The hawk, for instance, has sharp eyes that it can spot blah blah blah. Nah, di sini ada kata blessed with 1 million cones per square millimeters in its retina. Berarti benar nih, cones. Lanjut yang D, humans are far-sighted in water. Nah, cari kata far-sighted. Apakah benar? Oke, benar ya. Di sini ada kata humans are far-sighted. Oke, yang terakhir, frogs can only see moving objects. Nah, di sini di bawah, lihat. Yang ini, a frog's vision is distinguished by its ability to perceive things as a constant motion picture. Motion picture berarti adalah, motion kan berarti yang bergerak. Berarti dia itu hanya bisa melihat yang bergerak saja. Nah, kita lihat known as bug detectors. A highly developed set of cells in the frog's eyes responds mainly to moving objects. Yang tadi berarti ini benar. Berarti jawabannya yang salah adalah yang A, yaitu kingfishers have monocular vision. Seharusnya binoculars. Oke, kita lanjut pada teks kedua. Kita langsung ke soalnya saja. Oke, nomor 5. The author's attitude regarding presentation usage is, nah di sini ada kata pessimistic, optimistic, responsive, neutral, atau encouraging. Oke, kita lihat saja kalau ada soal pertanyaan kayak gini, berarti kita cari saja main idenya. Ketika kita sudah tahu keseluruhannya, udah tahu nih idenya apa, intinya apa, berarti kita juga sudah tahu fungsinya atau tujuannya teks ini ditulis itu untuk apa. Dan di sini berupa juga author's attitude. Author's attitude itu maksudnya adalah sikap penulis terhadap teks yang ditulis ini gimana sih? Apakah dia mungkin tidak setuju atau setuju kalau itu merupakan argumentatif writing. Kalau nggak gitu dia support atau enggak, atau dia hanya memaparkan, atau dia merasa pesimistik dengan keadaannya, dan yang lainnya. Kita lihat saja. Nah, di sini di paragraf pertama, nowadays there are many methods of learning that teachers can apply in order to help students learn faster, better, and optimize the information the students are going to absorb. Nah, berarti ini menjelaskan methods, ya kan? Kita langsung cari kata kuncinya saja. Methods of learning, berarti metode pembelajaran that teachers can apply. Berarti ini fokusnya ke educators, ke teachers-nya yang dapat diaplikasikan gitu untuk help students. Nah, lanjut saja ke paragraf 2-nya. As mentioned, amongst the many learning methods currently available for teachers to apply and help in their teaching session and process. Nah, berarti
Dari kebanyakan pembelajaran, metode pembelajaran ini, teachers itu bisa menggunakannya gitu. Dari contohnya yang dijelaskan pada paragraf 1. Lanjut ke paragraf 3, di situ ada kata what is research? Research is an organized investigation of a problem where an investigator attempts to gain a solution to a problem. Oh, berarti ini menjelaskan research. Research itu merupakan metode yang mau dipakai gitu, yang bisa diaplikasikan untuk siswa. Lanjut di paragraf 4, then a question rises. Timbullah suatu pertanyaan. What is the objective of research presentation itself? Oh, ternyata fokusnya pada research presentation. Lanjut ke paragraf terakhir. Hence, teachers should encourage students to actively do research presentation more. Berarti di sini educators itu harus mensupport. Encourage itu sama aja kayak support ya, support murid-murid untuk aktif dalam melakukan research presentation gitu. Berarti di sini adalah penulisnya itu memberikan suatu terobosan terbaru berupa metode pembelajaran untuk guru yang bisa diaplikasikan ke muridnya agar dapat belajar dengan cepat gitu. Nah, berarti sikap dari penulis itu apa kira-kira? Kalau yang di sini kan berarti ditujukan pada siapa? Kira-kira teks ini ditujukan pada guru atau murid? Oke, benar ya. Ditujukan pada guru, ya kan? Guru yang harus memberikan, mengaplikasikan pembelajaran, metode pembelajaran, yaitu research presentation. Berarti, sikap penulis terhadap guru ini kira-kira gimana? Apakah pesimis atau optimis, responsif, neutral, berarti neutral aja, atau encouraging? Oke, yang E ya. Kenapa yang E? Ini kan metode suatu metode yang masih baru, terobosan terbaru. Berarti penulis itu ingin encourage atau support, mendukung guru ini agar dapat melakukan metode pembelajaran yang terbaru gitu, yang bisa diaplikasikan ke murid-muridnya. Makanya di sini bisa kita simpulkan, berarti sikap penulis adalah yang encouraging. Next, number 6, the sentence, hence teachers should encourage students to actively do presentation more. From the passage could also be replaced by. Nah, berarti kalau kalian ketemu kata replaced by, restated by, replacement, restatement, berarti itu merupakan sentence restatement atau replacement. Nah, strateginya yaitu kalian tidak perlu membaca di teks, kalian langsung pahami saja pada kutipannya. Lalu biasanya, ini kan kita hanya mengungkapkan kembali, ya kan? Tapi yang harus memiliki makna yang sama. Biasanya yang diubah itu hanya berupa sinonim atau antonim, mungkin dengan menggunakan kata yang lain. Kalau nggak gitu, biasanya berupa passive voice. Passive voice apa? Intinya gini, biasanya nanti yang strukturnya nih, yang ada di depan, yang bagian subjek itu diubah jadi objek. Terus yang objek itu diubah menjadi subjek. Berarti strukturnya itu kebalik gitu. Nah, kita lihat saja dari pilihannya A sampai E. Berarti poinnya di sini adalah teachers, ya kan, guru ini should encourage. Seharusnya encourage tadi support murid-murid untuk actively, secara aktif melakukan presentation lebih lagi, lebih banyak lagi. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Kalau yang A itu malah discourage. Discourage itu berarti kebalikannya, berarti dia tidak mensupport, berarti salah. Kalau yang B, students should encourage teachers. Berarti kebalik ya, yang ini seharusnya kan teachers yang encourage the students. Kalau yang C, teachers should encourage students to do more presentation. Nah, ini baru yang benar. Kita keep dulu yang C. Yang D, classes should have no presentation whatsoever.
Nah, ini malah tidak punya no presentation, padahal kita harus melakukan presentation more. Kalau yang E, schools should discourage presentation. Nah, ini juga sama kayak yang A tadi, penggunaan discourage. Discourage itu kebalikan dari courage. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Teachers should encourage students to do more presentation. Oke, selanjutnya nomor 7. Ini menanyakan summary. The best summary to the text is. Nah, cara mencari summary adalah yang pertama, kita lihat sebelah kanan. Read the first sentence in each paragraph. Nah, berarti kita hampir sama aja kayak mencari main idea gitu di setiap paragrafnya. Find the main idea of each paragraph. Then summarize. Nah, jadi dari paragraf main idea setiap paragraf itu kita simpulkan, kita rangkum kira-kira main idenya apa gitu, summary-nya. Atau kita juga bisa pakai jalan tembusan yang lainnya tanpa membaca semuanya, yaitu read the last paragraph. Karena bagian paragraf yang terakhir itu biasanya kalau nggak berupa rangkuman, kalau nggak gitu berupa kesimpulan dari penulis gitu. Terus yang terakhir yaitu find the main idea. Jadi kita cari main idenya dari paragraf terakhir. Nah, tapi untuk pilihannya ini juga bisa membantu. Untuk dari ini pilihan A sampai E, ini kan hampir mirip ya. Di situ ada kata research presentation is bla 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 semuanya. Nah, kita tinggal lihat saja nih jawaban yang benar dari arti research presentation itu sendiri. Nah, kita lihat dari yang A dulu, kalian kan sudah tahu ya research presentation. Kalau nggak gitu, kalian cek saja di teksnya arti dari research presentation. Oke, di situ ada pada paragraf ke bentar. Nah, kebetulan di situ ada kata opportunity semuanya kan, berarti kita langsung cari yang bagian di research presentation yang ada penjelasan opportunity, yaitu pada paragraf ke-4 di sini. The objective of the research presentation is to provide an opportunity for students to demonstrate an ability to use references and access electronic information relating to the properties of materials and to effectively present information. Nah, berarti kita garis bawahi yang ada di sini, kita cocokkan dengan yang pilihannya. Oke, kita kembali ke pilihannya. Oke, berarti tadi kan opportunity for students to demonstrate their ability, ya kan? To present information. Berarti ini benar nah yang A ini. Kalau yang B, ini opportunity-nya for teachers. Padahal opportunity-nya adalah untuk students. Berarti yang B salah. Kalau yang C, both students and teachers. Keduanya kan enggak ya. Di teks dijelaskan hanya pada students. Kalau yang D ini for schools, terlalu general. Kalau for schools berarti semuanya dong, staffnya semua juga. Kalau yang I, for both students and teachers lagi. Berarti ini bukan, berarti jawabannya adalah yang A. Udah jelas banget kalau opportunity-nya untuk students. Nah, kalau yang seperti ini, kalian itu tidak perlu membaca semuanya untuk pilihannya. Ini kan mungkin terlihat panjang, mungkin kalian kayak males gitu baca. Tapi ternyata di sini yang membedakan adalah bagian students, teachers, kayak gitu. Berarti lebih gampang sebenarnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal yang terakhir, di sini ada pada nomor 8. What opportunity is presentation giving towards students? Berarti ini masih hampir sama aja kayak tadi ya, opportunity. Yaitu apa sih kira-kira? Tadi kan kalian sudah belajar nih, udah cari main idenya, berarti kan sudah ada pengetahuan nih kira-kira presentation ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini kan kebanyakan to demonstrate. Benar ya, tadi kan penjelasannya adalah to demonstrate. Untuk mendemonstrasikan apa kira-kira?
speaking skills, information presenting skills, information skills, atau presenting skills. Kalau speaking skills itu kita tidak perlu menggunakan research presentation. Speaking skills itu bisa kita dapatkan ya kayak daily, kayak public speaking, itu beda dengan research presentation. Nah, presentation itu kita menyajikan data. Kan kalian sudah pernah presentasi semuanya ya. Di situ kan kita menyajikan data, terus mempresentasikan, mendemonstrasikan ke teman kita di kelas. Berarti yang benar adalah yang si information presenting skills gitu. Jadi skills untuk mempresentasikan suatu informasi. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan pada part 4 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk lanjut lihat dan tonton lainnya part 1, 2, 3, dan nanti habis ini akan aku post untuk part 5-nya. Dan jangan lupa nanti ada video spesial. Di situ aku akan bahas lengkap banget 10 jenis soal, jenis teks, dan kita di situ akan bahas secara rinci. Sebelum kalian melakukan tes, kita review dulu. Oke, bye-bye. Semoga bermanfaat.